Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Dengar nggak suara Ibu? Dengar, Bu. Iya, dengar ya. Sebentar ya, kita tunggu teman yang lain ya. Ini udah ada Mas Wildan, Mas Aziz, kemudian Mas Iyo, ada Mas Farhan, Lenovo, Lenovo siapa? Lenovo punya siapa ya? Ya, ditunggu ya rename-nya. Kemudian ada Mas Uki, ada Mas Nadif. Ya. Ada Mas Rakan, Dwika, ya, Mas Hilmi itu nggak ada kabar. Teman-teman ada yang tahu kenapa? Kurang tahu, Bu.
Nggak tahu ya. Ya semoga nanti bisa ikut bergabung. Ya. Ini Mas ada 10, berarti 9 anak ya. Kurang berapa? 4 anak ya. Ada Mas Yulmi, Mas Akmal belum hadir, Mas Eza juga belum. Kendala sinyal mungkin, Bu. Iya ya, kalau via Zoom itu kendalanya sinyal ya. Ya, Mas Fabi. Mas Zaidan belum ya, Mas Zaidan. Baik, sambil menunggu teman yang lain, Ibu mau nanya dulu nih. Ada yang, Mas Akmal tadi ya. Mas Akmal udah hadir. Ada 10, berarti kurang 3 anak. 3 anak ini siapa aja? Mas Zaidan, sama Mas Hilmi. Mas Zaidan, Mas Hilmi. Mas Eza ya. Ya, semoga mereka bisa bergabung. Baik, ada yang sudah mengeprint atau mencetak lembar penyelesaian uji kompetensi 6? Sudah, Bu. Baik, Mas Dwika. Siapa lagi? Iya, harus di-print nggak, Bu? Nggak harus ya. Boleh dikerjakan di buku tulis, tapi dengan format atau cara yang Ibu berikan. Misal nggak seperti itu, Bu, saya punya cara sendiri gitu ya. Mas Uki ya, udah selesai ya. Itu boleh. Sifat dari lembar penyelesaian itu untuk membantu teman-teman mengerjakan soal. Nah, tadi Mas Dwika ya yang udah ngepin. Kalau udah membaca soft file modulnya, siapa yang udah belajar? Saya, Bu. Sudah. Mas Dwika. Ada lagi? Belum pada membacanya? Dikit paling, Bu. Kalau baca sudah. Sedikit. Kalau baca sudah. Oh, kalau baca sudah, iya. Ya, membaca dulu aja. Yang penting udah membaca. Udah. Mas Nadif udah membaca soft file modulnya? Udah, Bu. Udah. Yang belum siapa? Udah semua ya? Membaca aja, Bu, terus nggak mudeng, nggak apa-apa. Yang penting udah membaca. Baik, kita akan diskusi ya tentang Pitagoras. Sebenarnya materi ini sudah teman-teman dapatkan ketika di SD ya? Udah belum? Pitagoras. Udah ya, di SD udah. Ada yang mau sharing? Sebenarnya rumus Pitagoras itu rumusnya cuma satu. Apa? Rumusnya cuma satu Pitagoras. Berlaku pada segitiga siku-siku ya. Iya. Yaitu apa ya? Ya, di layar HP teman-teman sudah kelihatan? Sudah. Sudah, Bu. Ya. Udah, Bu. Jadi kita mengulang rumus ini, teman-teman sudah dapat di SD, sekolah dasar. Nah, sebelum kita belajar rumus Pitagoras, teman-teman harus menguasai yang namanya pangkat sama akar. Ya,
harus bisa membedakan. Ada yang belum bisa perpangkatan? Siapa yang masih belum paham? Jangan malu ya, nanti kalau teman-teman ini belum bisa perpangkatan, nanti nggak bisa ngerjain. Karena kita akan belajar tentang kuadrat ya, sisi kuadrat. Bisa semua ya? Bisa membedakan akar sama pangkat ya? Insya Allah bisa, Bu. Insya Allah bisa, Bu. Oke. Nah, Pitagoras yang biasa teman-teman udah pelajari itu adalah sisi miring kuadrat sama dengan jumlah sisi miring jumlah kuadrat sisi miring lainnya ya. Tapi itu hanya berlaku pada segitiga siku-siku ya. Selain segitiga siku-siku itu nggak berlaku rumus itu. Ini adalah pembuktian. Dari mana sih rumus itu didapatkan seperti itu. Nah, di sini ada sebuah segitiga, ada sebuah persegi dengan panjang sisinya itu C ditambah B ya. Panjang sisinya B ditambah C ya, sama aja. Berarti di sini B ditambah C, B ditambah C, B ditambah C. Nah, Ibu mau tanya, luas daerah yang tidak diarsir berapa? Yang daerah yang tidak diarsir, ini bentuknya bangun datar apa? Segitiga. Persegi. Iya, yang tidak diarsir itu persegi. Luasnya berapa? A kuadrat. Iya, luasnya A kuadrat. Nah, di sini ada 4 segitiga siku-siku dengan panjang sisi ini ya. Ada C, ada B, C ada B gitu ya, panjang sisi yang tegak gitu ya. Nah, kemudian ternyata dari persegi ini bisa dibikin bentuk seperti ini ya. Kalau tadi daerah yang tidak diarsir itu luasnya A kuadrat, sedangkan di persegi yang sama daerah yang tidak diarsir luasnya berapa? Ada yang tahu? Daerah yang tidak diarsir ini ada 2. Ada persegi dengan sisinya B dan persegi sisinya C. Berarti luasnya berapa? B kuadrat plus C kuadrat. Iya. Siapa tadi yang jawab? Aku. Ya, Ibu sengaja matikan kameranya ya, Mas Bildan ya. Iya. Jadi luasnya adalah B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, dari 2 persegi tadi diperoleh rumus, yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Iya, A kuadrat itu adalah sisi miringnya, sedangkan B dan C itu adalah 2 sisi yang lain. Nah, gitu aja ya, ini untuk pembuktian saja. Kemudian ada tiga materi ya, atau buat apa sih rumus ini gitu. Nah, dari itu teman-teman ini yang harus teman-teman perhatikan. Tadi udah dapat rumusnya. Kemudian, nah di sini aplikasinya buat apa? Yang pertama adalah untuk menentukan jenis segitiga. Jadi, dengan rumus tadi kita dapat menentukan kalau ada segitiga dengan sisi-sisinya seperti ini, itu termasuk segitiga apa sih, gitu ya. Nah, coba di sini langsung saja ya. Bisa terlihat hukumnya? Hukum segitiga? Bisa ya, teman-teman bisa lihat ya. Nah, kalau kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat sisi lain, maka segitiga itu disebut segitiga
Siku-siku. Iya, Siku-siku. segitiga siku-siku. Kalau kuadrat sisi miringnya kurang dari jumlah kuadrat sisi lain, maka segitiga tersebut disebut segitiga Lancip. iya, lancip. Ini teman-teman harus dihafalin ya. Jadi kalau kuadrat sisi miringnya itu kurang dari jumlah kuadrat sisi lain, maka segitiga lancip. Kalau kuadrat sisi miringnya lebih besar dari jumlah kuadrat sisi lain, maka disebut segitiga tumpul. Baik, Ibu langsung kasih contohnya. Nah, kemarin teman-teman udah mencoba ya. Yang penting mencoba dulu, nggak apa-apa, belum selesai. Misal nih, nomor 8. Nah, di sini ada segitiga, ini ya, sisi segitiganya ada 3, 4, 5, ada 7, 8, 9. Nah, kita akan menentukan, ini segitiga apa sih? Gitu. Nah, ini Ibu kemarin sudah memberikan lembar penyelesaiannya. Nomor 8. Ya. Kelihatan nggak teman-teman di layar HP-nya? Kelihatan ya? Kelihatan Bu. Oke. Nah, tadi ada 3, 4, sama 5. Berarti sisi miring itu adalah sisi yang terpanjang. Berarti A berapa? 5, 9, 9, 15, 25. Iya, A-nya itu yang 5 cm ya. A-nya 5 cm. B sama C-nya itu terserah. B-nya boleh 3, B-nya boleh 4, B sama C boleh, tapi A-nya itu adalah 5 cm. Tuh, nah, kemudian 5 kuadrat berapa teman-teman? 25. 25. Kemudian B-nya tadi Ibu pilih 3 kuadrat. 3 kuadrat berapa? 9. 9. 4 kuadrat? 16. 16. 9 ditambah 16 berapa? 20. 25. Iya. A tadi 25, B kuadrat ditambah C kuadrat. B kuadrat ditambah C kuadrat itu 25. Karena A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, termasuk segitiga apa? siku. Iya, benar. Siku-siku. Segitiga siku-siku ya. Udah paham ya? Oke, belum paham Bu. Ibu kasih contoh lagi. Misal, itu yang tadi nomor 1. Nah, ini yang nomor 2. Ada 7, ada 8, ada 9. A-nya berapa? 9. A-nya 9. B sama C-nya? 7 sama 8. 7 sama 8. Ya. 7 sama 8. Oke. A-nya 9. A kuadrat? A kuadrat. 9 kuadrat? 81. 81. Oke, 81 ya. Catat 81. 7 kuadrat? 49. 9. Iya, 49 ya. Terus 8 kuadrat? 64. 64. Berapa itu? 49 ditambah 64. Ibu hitung dulu ini. 113. Iya, 113. Ternyata tadi kan 9 kuadrat 81. Berarti 81 itu kurang dari 113 ya, lebih kecil. Nah, Berarti segitiga karena lancip ya Bu? gimana? 9 kuadrat kan kurang dari 7 kuadrat tambah 8 kuadrat, berarti sisinya sisi lancip ya Bu, segitiga lancip. Iya, benar. Segitiga lancip ya. Untuk yang I itu termasuk segitiga lancip. Baik. Udah agak paham ya? Insya Allah Bu. Iya, satu lagi. Tadi yang nomor 2, kemudian nih yang nomor 3.
ada 5, ada 12, ada 15. A-nya yang mana? Ada yang 15. A-nya 15. Oke. A-nya 15. 15 kuadrat 225. 225. 225. Oke, kita catat dulu 225. Kemudian 5 kuadrat. 25. 5. Iya, 25 ya. Terus 12 kuadrat 144. 144. 25 ditambah 144. 169. Iya, 169. Jadi kesimpulannya apa? Apa A-nya lebih besar daripada B Iya, kuadrat? lebih besar ya. A kuadrat lebih besar dari B kuadrat ditambah C kuadrat. Kalau lebih besar, segitiga? Tumpul. Iya, oke. Sip. Gimana? Udah paham ya? Insya Allah. Iya, jadi Insya Allah, Bu. ini aplikasi yang pertama. Jadi dengan kita tahu rumus Pythagoras bisa menentukan ini jenis segitiga apa. Baik, jenis segitiga itu ada sebenarnya berdasarkan sudut ya. Berdasarkan sudut cuma ada segitiga siku-siku, lancip, sama tumpul. Lanjut kepada aplikasi yang kedua. Tadi yang pertama. Nih. Udah kelihatan gambar segitiganya? Ya. Udah. Bu, Di situ sebenarnya segitiga sama sisi. Tapi jika kita bagi dua, ya ada garis tinggi, maka terbentuk dua segitiga. Ya, ada dua segitiga, yaitu dengan sudut 30, sudut 60, ini sudut 90 ya. Nah, ternyata dari beberapa percobaan, beberapa pembuktian itu didapatkan sebuah rumus gitu ya. Ternyata kalau segitiganya itu sudutnya 30, 60 sama 90 itu ada rumus khusus. Ya, ini 1/akar 3/2 itu. Satunya itu milik siapa? Satunya itu milik sisi yang ada di depan sudut 30. Ya. Jadi di sini AD perbandingannya 1. Di sini juga BD itu perbandingannya 1. Kemudian CD itu akar 3. Yaitu sisi yang di depan sudut 60. Teman-teman bisa membedakan sisi sama sudut ya? Bisa. Bisa ya, jangan terbalik ya. Jadi di sini sisi yang di depan sudut 60 itu perbandingannya akar 3. Kemudian sisi yang di depan sudut 90 itu perbandingannya 2. Misal begini. Di sini kan ada segitiga ACD. Perhatikan segitiga ACD ya. Nah, kalau panjang AD-nya itu 5 cm, panjang AD 5 cm, berarti panjang AC berapa? Tadi perbandingannya 1/2. Coba Ibu. banding 10. Nah, misal di sini kelihatan? kelihatan, Bu. Iya, ini ya. Ini anggap saja segitiga siku-siku ya. Ya, Bu. Ya, misal di sini sudutnya 60 derajat ya, 60 derajat. Kemudian di sini sudutnya 30 derajat. Nah, misal di sini panjangnya itu 5 cm. 5, berarti sini panjangnya berapa?
Ya, oh ya, Ibu ini dulu kasih perbandingannya dulu. Jadi di sini perbandingannya adalah 1:2 banding akar 3. Iya, akar 3. Jadi kalau di sini 5, berarti 2 kali lipatnya. 10. Iya, betul. 10 ya. Nah, kalau di sini 5, berarti panjang sini berapa? 5 akar 3. 5 akar 3. Iya, 5 akar 3. Coba Ibu ini kasih contoh. Misal kalau di sini itu 12 cm. Berarti sini berapa? 12 akar 3. Berapa? 12 akar 3. 6 akar 3. Iya, 6 akar 3 ya. Di sini 6 akar 3. Gitu. Ini tulisannya bisa dipahami kan? Bisa, Bu. Bisa. Iya. Ya, ini adalah contoh aplikasi dari rumus Pythagoras yang dari pembuktian, terus ternyata seperti ini perbandingannya. Ya, tadi Ibu ulang sekali lagi. Jika ada segitiga siku-siku dengan sudut 30 sama 60, maka perbandingannya adalah 1 akar 3 dan 2. Ini. Bisa dilanjut, teman-teman? Bisa. 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 Bisa, Bu. Mau langsung dikasih contohnya? Contoh ya. Contohnya itu nomor berapa ya? Oh, ini nomor 4. Baik. Ibu ganti lagi. Nomor 4. Diuji kompetensi nomor 4. Nah, di sini nih. Kelihatan uji kompetensi nomor 4? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Nah, di situ ada segitiga ABD. Siku-siku, kemudian sudutnya 60. Jadi sini sudutnya berapa ini? Kalau sini sudutnya 60, berarti sini sudutnya BAD? 30. Iya, sudutnya 30 ya. Nah, tadi sesuai sama rumusnya, kalau di depan sudut 30 itu 1, berarti di sini 2, di sini akar 3. Nah, BD itu 4. Berarti AD berapa? AD. BD 4. AD? 4 akar 3. Iya, betul Mas Mildan ya. 4 akar 3. Gimana nih teman-teman yang lain? Paham belum? Insya Allah paham, Bu. Iya, salah paham. Kalau belum paham boleh ini ya, boleh bilang gitu biar Ibu nanti jelasin ulang. Jadi Bu harus dihafal ya. Kita cara menghafal rumus itu dengan cara sering mengerjakan soal gitu ya. Kalau sekali dikasih rumus terus dihafalin. Ini 1 akar 32 itu ya susah. Nanti cara menghafalkan rumus teman-teman ngerjain soalnya ya. Yang penting tahu dulu tadi untuk segitiga 60, sudutnya 60 30. Nah, sekarang yang terakhir. Yang terakhir itu adalah sudutnya. Nah, ini. Udah kelihatan? Kelihatan, Bu. Iya, di situ ada segitiga siku-siku dengan sudutnya itu 45 derajat dan 45 derajat. Nah, gimana perbandingannya? Perbandingannya adalah 1:1 akar 2. Itu. Misal 2.
Ibu ini ya. Ini dihapus ya. Kita gunakan segitiga yang tadi, tapi di sini misal sudutnya itu adalah 45. Sini juga 45. Ya. Bisa dibaca ya? Iya. Nah, kalau ada segitiga dengan sudut segitiga siku-siku dengan sudut 45 sama 45, ini perbandingannya adalah 1 akar 2. Ini. Nah, misal Ibu kasih contoh di sini panjangnya 6. Berarti sini berapa? 6 akar 2. Iya, 6 akar 2 ya. Di sini berarti 6 akar 2. Nah, kemudian sini berapa? 6. Iya, 6 ya. Oke, sini 6. Harus diperhatikan teman-teman, 6-nya itu yang mana? 6 akar 2-nya yang mana? Pokoknya kalau di depan sudut 45 itu perbandingannya 1, ini juga 1. Di depan sudut siku-siku itu ya, seperti waktunya udah hampir habis ya. Baik. Gitu ya. Langsung masih 10 menit ya. Nah, contohnya tadi masih di nomor 4. Mana? Contohnya masih di nomor 4. Nah, ini. Kalau di sini 45, berarti di sini berapa, teman-teman? 45. Iya, 45 ya. Nah, tadi 11. udah diketahui sini adalah 4 akar 3 ya. 4 akar 3. Kalau si AD 4 akar 3 berarti AC berapa? 4 akar 3 kali akar 2 ya. Nah, di sini penyelesaian nomor 4. Iya. Kelihatan nggak penyelesaian nomor 4? Halo teman-teman, masih bergabung? Masih ya? Masih, Bu. Masih, Bu. Tadi AD-nya 4 akar 3, maka AC-nya adalah, di sini perbandingannya AC banding AD itu akar 2 banding 1. Jadi 4 akar 3 kali akar 2 itu adalah 4 akar 6. Seperti ini ya. Gimana teman-teman? Paham nggak yang terakhir? Jadi di sini kan tadi perbandingannya itu adalah 1 banding 1 akar 2. Nah, AC-nya itu akar 2, AD-nya 1. Tadi AD-nya 4 akar 3, di sini perbandingannya kemudian menggunakan perkalian silang. Nah, perkalian silang teman-teman masih ingat? Dikalikan ya. Masih. AC kali 1 sama dengan AD kali akar 2. Tadi AD-nya 4 akar 3. Jadi 4 akar 3 dikali akar 2, 4 akar 6 ya. Iya. Ya, silakan teman-teman bagi yang ada fasilitas printer ya di rumah atau dekat sama print-printan boleh ngeprint lembar penyelesaiannya. Teman-teman tinggal ngisi titik-titiknya. Tapi kalau nggak ada, boleh ditulis di buku tulis. Ya. Nah, kemudian cara ngumpulinnya gimana? Cara ngumpulinnya nanti
lewat Google Classroom. Teman-teman udah pernah belum upload file di Google Classroom? Sudah, Bu. Udah pernah ya? Ada yang belum? Nah, ya. Nanti kalau yang belum boleh ini ya, minta ajarin Bu Anissa atau temennya gitu. Baik, itu saja ya teman-teman yang kita pelajari hari ini. Jadi pemanfaatan Pitagoras itu tadi yang pertama apa? Ada yang ingat? Menentukan segitiga. Menentukan Jenis-jenis segitiga. iya, betul ya. Jadi yang pertama fungsinya menentukan jenis-jenis segitiga. Kemudian yang kedua, kegunaan yang kedua apa? Segitiga. Iya, penggunaan pada segitiga istimewa ya, yaitu dengan sudut 30 dan 60. Kemudian yang ketiga adalah ini, sudut istimewa 45 dan 45. Iya. Ini masih ada 5 menit. Ada yang berani ini komentar? Komentarnya apa, Bu? Ya mungkin udah paham atau materi apa yang belum paham? Gimana teman-teman? Udah paham belum? Mas Dwika udah paham? Paham, Bu, tapi ada yang belum paham sedikit. Yang bagian mana? Akar 3 kali akar 2. Oh iya, akar 3 kali akar 2 ya. Ini ya, coba Ibu di sisa waktu ya. Nih. Jadi, teman-teman, ini misal akar 3 sama akar 2 ya. Di sini. Tadi itu 4, akar 2 ini sebenarnya 6, artinya 4 kali akar 2. Kemudian dikali akar 2. Nah, ini yang dikali itu adalah yang akarnya. Yang di dalam akar. 2 kali 3 berapa? 6, 4 akar. 6 ya. Nah, karena akar 6 itu enggak ada, jadi tetap ditulis 4 akar 6. Ini. Satu contoh lagi, misal ada 5, kemudian akar 2 kali akar 2. Nah, 5 akar 4. 2 kali 2 berapa? 4. 4. Akar 4? 4. Akar 4 berapa? Ini kan sama dengan 5 kali akar 4. Nah, akar 4 berapa teman-teman? 2. Berapa? 2. 2 ya. 2. Jadi 5 kali 2. Ini. Berapa 5 kali 2? 10. Iya. Seperti itu ya. Bagaimana Mas Dwika? Insya Allah sudah paham, Bu. Iya. Untuk perkalian akar, intinya yang dikalikan adalah dalamnya, kemudian di akar. Misal akar 6 karena nggak ada, jadi tetap ditulis 6. Kalau akar 49 berapa? 7. Iya, 7 ya. 7. Oke. Ya. Ada lagi yang mau ditanyain, teman-teman? Tidak ada.
Bisa diakhiri. Ya. Ini tinggal 1 menit. Kalau kita foto bersama, itu teman-teman keberatan nggak? Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Boleh, Bu. Ya, Bu. Diaktifin dulu ya. Ini berapa anak? Ini 12 anak. Oke, yang lain? Oke. Iya. 12 anak. Mas Fabi. Ada Mas Hilmi ya. Yang lain? Diaktifkan nggak kameranya? Halo Mas Wildan, Mas Fabi. Ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Bu Anissa nggak ikut? Iya. Ini nggak apa-apa. Makasih buat teman-teman yang udah menyempatkan waktu ya.